Di tahun 2007, itu terjadi sebuah aksi kriminal yang paling memalukan dilakukan oleh seseorang yang cukup terhormat. Bahkan, orang-orang yang mendengar cerita ini dari berita, itu merasa bingung dan heran. Kok bisa orang yang begitu terhormat, yang begitu cerdas, yang begitu pintar, dan memiliki pekerjaan yang paling bergengsi, bisa melakukan aksi yang begitu tidak terpuji. Saking besarnya pengaruh dan impact yang dihasilkan dari kisah ini, itu bahkan sampai diangkat ke dalam sebuah film berjudul Lucy in the Sky tahun 2019. Ceritanya itu bermula di awal tahun 2007, di mana seorang astronot NASA bernama Lucy Novak memutuskan untuk bercerai dengan suaminya supaya dia bisa hidup dengan pacarnya pada saat itu, William Evelyn. Tetapi, kayaknya emang kisah cinta mereka itu cuma cinta monyet. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka putus dan William menemukan pacar baru, Colin Shipman. Awalnya si William ini berpikir kalau dia berpisah dengan Lucy dengan damai-damai aja. Tetapi, nyatanya Lucy masih terobsesi dengan William. Si Lucy ini sampai mengintil setiap aspek hidupnya si William. Sampai suatu ketika, si Lucy menemukan detail penerbangan pesawat yang akan dilakukan oleh William. Tanpa menyia-nyiakan banyak waktu, Lucy akhirnya memutuskan untuk pergi dari Houston, Texas, menuju Orlando, Florida, dengan memakai popok selama perjalanan untuk menghindari waktu yang terbuang kalau dia ke toilet. Jaraknya itu sejauh 900 mil, atau kalau di kilometer itu sekitar 1.500 kilometer. Bener-bener seorang maniak. Singkat cerita, akhirnya Lucy sampai di bandara pada saat tengah malam untuk berjaga-jaga supaya dia bisa melancarkan aksinya dengan tepat waktu. Sekitar jam 1 pagi, Lucy akhirnya melihat seseorang berada di dalam mobil dan dia mengenali kalau itu tuh adalah pacarnya William, yakni Colin Shipman. Lucy akhirnya memutuskan untuk menyamar dengan memakai wig dan jas hujan untuk mengajak Colin menuju ke tempat yang sepi. Tetapi jelas aja si Colin menolak ajakan dari orang asing. Akhirnya Lucy menyemprotkan cairan merica ke wajahnya Colin dan melempar tong sampah ke kaca depan mobilnya Colin supaya dia tidak bisa melihat. Di dalam posisi yang terpojok, Colin masih bisa untuk meminta bantuan dan akhirnya Lucy ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka mendapati barang bukti berupa semprotan merica, pisau, selang karet, sarung tangan, pistol angin, palu, dan popok yang ia kenakan selama di perjalanan. Lucy akhirnya dijatuhi hukuman atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan. Sekarang, saya mau membedah sedikit kasus yang dilakukan oleh Lucy Novak. Perlu saya ingatkan kembali kalau Lucy ini bukanlah bocah kemarin sore. Tapi kelakuannya itu nggak jauh beda sama anak SMA yang putus cinta. Beliau ini adalah seorang astronot NASA. IQ-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh IQ rakyat Indonesia yang dirapel jadi satu. Tetapi kenapa kelakuannya itu tidak mencerminkan itu semua? Bahkan, pengacara Lucy itu sampai mengajukan banding kalau sebenarnya Lucy ini punya penyakit jiwa. Tapi bandingnya itu ditolak, ya karena Lucy ini masih waras. Masalahnya itu bukan di pikirannya dia, tapi pada emosinya. Orang-orang yang dikendalikan oleh emosinya, dikendalikan oleh rasa sakitnya, oleh traumanya, oleh kebenciannya, itu akan selalu merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi kalau perasaan kamu itu datang dan pergi.
Kamu nggak berhak untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain dalam bentuk apapun, hanya karena kamu merasakan emosi tertentu. Ini adalah fondasi mendasar kedewasaan yang tidak dimiliki oleh Lucy, yakni adalah mengendalikan emosi. Kalau kamu udah sadar akan hal ini, kamu udah bisa melihat apa yang salah dari diri kamu. Kamu bisa memulai untuk memperbaiki masalah itu ketimbang misalnya kamu nggak tahu apa-apa. Ngeblank. Itulah realitas cowok-cowok banci di Indonesia karena mereka tidak menyadari hal ini. Kalau kamu itu sad boy, kalau kamu itu depresi, kalau kamu itu tertekan, karena kamu terlalu banyak mendengarkan emosi kamu. Kalau misalnya kamu lagi sedih, terus tiba-tiba kamu dengerin lagu-lagu galau, supaya kamu dapet feel-nya, yaitu kamu terlalu memberi makan emosi kamu sendiri. Api yang harusnya dipadamkan, malah ditambahin bensin jadi makin gede. Sama halnya kalau misalnya kamu itu lagi tertekan atau lagi depresi. Yang akan kamu lakukan pasti dengerin lagu-lagu yang hopeless. Lemah. Saya nggak bilang untuk kamu memendam emosi yang kamu rasakan. Enggak. Mengendalikan emosi dan memendam emosi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kamu memendam emosi yang kamu rasakan, seakan-akan kamu nggak merasakan apa-apa dan kamu meyakinkan diri kamu akan hal itu. Sama aja kamu berusaha untuk jadi malaikat. Nggak sehat. Bukan itu yang saya maksud. Saya mau kamu untuk mengendalikan emosi kamu. Jadi kamu melampiaskan emosi kamu pada waktu dan tempat yang tepat. Kalau kamu melakukan sesuatu pada saat kamu sedang emosional, maka impact-nya itu akan jauh lebih besar ketimbang pada saat kamu tidak merasakan apa-apa. Itulah sebabnya emosi ini adalah sumber energi. Emosi itu adalah motivasi, emosi itu adalah inspirasi, emosi itu adalah dorongan. Baik buruknya tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Kamu yang harus memiliki otoritas atas emosi kamu sendiri. Jangan sampai kamu diperalat oleh hewan buas yang satu ini. Tempat mereka itu ada di dalam kandang. Jangan sampai mereka mengambil alih hidup yang kamu jalani. Butuh waktu untuk melatih dan menjinakkan hewan yang satu ini. Kita semua tahu, kalau orang yang mampu mengendalikan emosinya, itu akan selalu lebih baik ketimbang orang yang memiliki IQ selangit. Akhlak itu nomor satu. Yang kedua, baru ilmu. Jangan dibalik. Supaya kamu bisa memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, kamu harus bisa mengesampingkan ego kamu. Kamu harus bisa mengendalikan emosi yang kamu rasakan. Kamu harus menghormati orang lain, meskipun secara personal, secara pribadi kamu nggak suka sama orang tersebut. Tapi tetap, kamu nggak berhak untuk nyakitin dia. Ini adalah akhlak, puncak tertinggi dalam mengendalikan emosi. Orang yang punya akhlak bagus, pasti punya self-control yang bagus. Kualitas mereka dalam mengendalikan diri mereka, dalam mengendalikan emosi mereka, itu udah the next level. Jangan cuma membabi buta mencari ilmu, tanpa membangun akhlak yang bagus, membangun karakter yang bagus. Balik lagi ke topik emosi. Ini adalah fondasi awal, yang efeknya itu domino berpengaruh ke semua aspek hidup kamu. Kalau kamu mampu untuk memperbaiki kondisi emosional kamu, bagaimana kamu mengendalikan emosi kamu, maka kamu sudah memperbaiki seluruh aspek hidup kamu. Sebuah hal yang banyak orang tidak mampu untuk melakukannya. Apapun trauma yang kamu miliki, apapun rasa sakit yang kamu rasakan, saya paham apa yang kamu alami. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Tetapi
Satu hal yang pasti, bahwa kita semua merasa tersakiti. Gunakan rasa sakit itu untuk menjadi lebih baik. Tetaplah semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Stay humble. Sampai jumpa, King.